Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya ketika firman itu ada di dalam hati kita, ada kekuatan baru. Ketika firman itu bertumbuh di dalam hati kita, ada sebuah sukacita yang luar biasa. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita mau membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, pribadi yang mengenal hatiku. Haleluya. Seperti ruh saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ruh saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, di pagi hari ini ya Tuhan, di dalam ibadah ini kami bersama-sama mau mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh sebab itu kami membutuhkan firman-Mu untuk kami berjalan di tengah-tengah dunia ini, supaya jalan kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuhan, berkati setiap kami, urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga setiap kami akan memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami. Tuhan, memberkati telinga kami untuk mendengar dengan baik. Tuhan, memberkati hati kami, supaya hati kami sungguh terbuka untuk firman kebenaran dinyatakan. Bapa di sorga, juga kiranya memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran. Kuduskan, sucikan hamba-Mu di hadapan-Mu ya Tuhan, hingga layak untuk menyampaikan firman kebenaran, hingga umat-Mu akan dikenyangkan dengan kebenaran-Mu, dipuaskan dahaga mereka. Setiap kuasa roh jahat, kuasa setan, kuasa iblis, kami menolaknya di dalam nama Yesus. Hingga saat ini hanya Roh Kudus yang bekerja, berkarya, dan berkuasa sepenuhnya atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita berbicara di dalam persembahan, saudara. Bagaimana kita mempersembahkan hidup kita, dan bagaimana kita membangun kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini dengan memberikan persembahan yang benar di hadapan Allah. Persembahan yang benar itu adalah mempersembahkan tubuh kita di hadapan Allah. Nah, persembahan yang seperti itulah yang dikehendaki oleh Allah. Dan seperti apakah kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua, di sana dengan perikop persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Buat firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, persembahan yang benar adalah kita mempersembahkan tubuh kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tubuh kita juga adalah mezbah, tempat mempersembahkan korban. Mezbah itu harus kudus. Demikian juga persembahan. Nah, persembahan yang berkenan kepada Allah, persembahan yang baik, persembahan yang dikehendaki oleh Allah adalah mempersembahkan tubuh kita. Itu adalah ibadah yang sejati dikatakan. Nah, ada 3 hal yang sangat-sangat penting saudara ketika kita mempersembahkan tubuh kita. Di sana dikatakan persembahan itu harus hidup. Yang kedua, persembahan itu harus kudus. Yang ketiga, persembahan itu persembahan yang berkenan kepada Allah. Nah, itu yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, seperti apakah yang dikehendaki oleh Allah yang dinamakan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah,
kita, ketika kita bisa mempersembahkan tubuh kita, itu kalau kita menyangkal diri. Tidak mungkin kita akan mempersembahkan tubuh kita sebagai yang persembahan yang hidup di hadapan Allah kalau kita tidak menyangkal diri. Kalau kita masih katakan aku milikku, aku yang berkuasa, aku yang harus menentukan, aku yang harus menjalankan hidupku. Nah, kita bisa mempersembahkannya kalau kita menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Kita menyangkal diri, aku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Seperti apa yang dikatakan di dalam Galatia pasal 2, saudara-saudara, ayat yang ke 19 dan 20 dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku untuk menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang dinyatakan melewati kehidupanku. Nah, kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai korban, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah adalah ketika kita sungguh-sungguh bisa menyangkal diri kita di hadapan Allah. Nah, kalau kita masih diri kita sendiri, saudara, tidak akan bisa untuk kita mempersembahkan yang terbaik bagi Allah. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, di sana juga mengatakan begini, saudara, firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tubuh kita harus dipersembahkan kepada Allah untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Dan seperti apakah yang dikehendakinya ketika kita menyerahkan seluruh anggota tubuh kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita merawat, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita melakukan segala sesuatunya dari ujung rambut sampai ujung kaki yang dikatakan sesuai dan seturut dengan kebenaran, sesuai dan seturut dengan firman Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita terus meningkatkan diri kita kepada kehendak Tuhan sesuai dengan kekudusan, sesuai dengan standarnya Allah. Karena persembahan yang benar itu adalah tubuh kita yang dipersembahkan kepada Allah. Tubuh yang hidup, tubuh yang kudus, tubuh yang berkenan. Karena sangat-sangat jelas di dalam Roma pasal 12 ayat 1 itu Paulus katakan, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan, sebagai korban yang benar di hadapan Allah. Mempersembahkan tubuh kita itu tidak mudah. Mungkin mudah untuk berkata, mungkin mudah untuk mengkhotbahkan, tetapi tidak mudah untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita hanya mungkin bisa saja berkata, Tuhan, aku persembahkan hidupku, tubuh, roh dan jiwaku bagimu menjadi alat bagi kemuliaanmu. Tetapi apakah itu nyata, apakah itu adalah fakta, atau itu hanya perkataan dari bibir saja? Nah, seperti apakah yang berkenan? Tubuh yang berkenan di hadapan Allah, yang dikehendaki oleh Allah, yang sesuai dan seturut dengan kehendak Allah, yaitu yang pertama, tubuh yang kudus. Tubuh yang kudus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jelas bahwa tubuh kita, hidup kita ini sudah dikuduskan oleh Kristus Yesus. Melewati pengorbanannya di atas kayu salib. Memang kita ini tidak layak awalnya, tidak layak sama sekali di hadapan Allah. Tetapi setelah Yesus menyerahkan
hidupnya, menyerahkan nyawanya menjadi korban, maka kita dilayakkan, dikuduskan di hadapan Allah. Nah, saya mengajak bersama-sama kita melihat yang pertama terlebih dahulu, saudara-saudara, yaitu bagaimana hidup yang persembahan yang hidup dikatakan, bukan persembahan yang mati. Di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang pertama, Titus pasal yang kedua ayat 11. Dengan perikop kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Saya akan bacakan demikian. Karena kasih karunia Allah, ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, persembahan yang benar adalah mempersembahkan tubuh. Nah, kita, saudara, diperintahkan oleh Allah supaya sungguh-sungguh hidup kita itu dipersembahkan bagi Tuhan. Nah, saya mengambil contoh, saudara-saudara, persembahan yang hidup, persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Di dalam Yakobus pasal 2, Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17 dikatakan demikian firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, saudara-saudara, kita mempersembahkan iman kita kepada Allah sebagai korban. Yang kita katakan, Tuhan, sungguh aku beriman kepadamu, sungguh aku percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, sungguh aku percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Itu adalah iman kita, keyakinan, kepercayaan kita bahwa Allah itu ada dan Allah itu hidup. Tetapi firman Allah katakan, jangan kita mempersembahkan iman yang mati, tetapi mempersembahkan iman yang hidup. Seperti apakah iman yang hidup? Yaitu iman dengan perbuatan. Karena dikatakan jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yang Allah mau adalah kita mempersembahkan iman yang hidup kepada Allah, bukan iman yang mati. Bukan iman yang mati. Nah, di dalam ayat yang ke-26 juga dikatakan di dalam Yakobus ini, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, jadi persembahan yang hidup adalah persembahan yang tidak mati. Ketika kita mempersembahkan iman kita sepenuhnya hanya kepada Allah, maka persembahkanlah iman yang hidup, bukan iman yang mati. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita percaya bahwa kita hidup dalam perlindungan Allah, ketika kita percaya kita hidup dalam berkat Tuhan, seperti apakah iman itu dengan perbuatan? Ketika kita percaya, Yesus katakan bahwa jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Burung di udara yang tidak menabur, tetapi dia diberi makan. Terlebih lagi kamu adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jangan kita mempersembahkan iman yang mati, tetapi persembahkanlah iman yang hidup. Mempercayai firman Allah dengan sungguh-sungguh. Sampai hari ini kita hidup, kita ada, kita sehat, itu karena Tuhan. Percayakah engkau? Lalu apa yang kau takuti dalam kehidupanmu? Mempersembahkan iman yang hidup, mempersembahkan perbuatan yang hidup.
mempersembahkan perkataan yang hidup. Karena kita sedang mempersembahkan seluruh hidup kita menjadi senjata-senjata kebenaran yang menunjukkan kepada iman yang sejati kepada Allah. Memang hal itu tidak mudah. Kita diperhadapkan hari-hari ini dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam gejolak, dengan berbagai macam sakit penyakit. Tapi kita juga harus menunjukkan iman kita dengan perbuatan kita, yang tidak menunjukkan kepada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang terlalu berlebihan, tetapi menunjukkan keberanian iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Itu salah satu contoh iman yang hidup. Karena kehidupan kita, saudara-saudara, kita hidup oleh iman. Amin. Kita hidup oleh iman. Dan kita harus membuktikan iman kita, iman yang hidup. Itulah persembahan yang hidup yang dikehendaki oleh Allah. Yaitu kita mempersembahkan tubuh kita. Segala kelakuan, perkataan, tindakan kita yang hidup dalam kebenaran Allah. Yang kedua, persembahan yang kudus. Nah, seperti apakah persembahan yang kudus yang dikehendaki oleh Allah untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan di sepanjang umur kehidupan kita? Imamat pasal yang ke-20 ayat 26 mengatakan begini, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus dan telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Tuhan katakan bahwa kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan yang kudus. Jadi kamu harus kudus. Mengapa demikian? Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Ibrani 12 ayat yang ke-14 itu mengatakan bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi saudara-saudara, kenapa kita harus hidup kudus? Kita mempersembahkan tubuh yang kudus di hadapan Allah, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Karena saya percaya setiap kita, saudara-saudara yang terkasih, merindukan, mengharapkan kita bisa bertemu dengan Tuhan, merasakan hadirat Allah, dan mau melihat Tuhan dalam segala karyanya. Tetapi dikatakan tanpa kekudusan engkau tidak akan bisa melihat Tuhan, tidak akan bisa melihat hal-hal yang supranatural di dalamnya, hal-hal yang ajaib di hadapan Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita untuk hidup benar di hadapan Allah. Nah, seperti apakah persembahan yang kudus yang dikehendaki Allah adalah hidup kudus di hadapannya? Ia telah memisahkan, ia telah menjauhkan kita dari segala sesuatu yang najis. Yesus telah menguduskan kita, telah menyucikan kita dari segala dosa, dari segala pelanggaran kita. Yang harus kita lakukan adalah menuruti perintahnya, yaitu dengan cara menjaga kekudusan di hadapan Allah. Di dalam Titus, kembali saya akan bacakan saudara, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia telah menyelamatkan kita dari segala kebinasaan. Ia telah menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Lalu dikatakan ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yesus telah menyerahkan dirinya untuk supaya kita bebas dari dosa, bebas dari segala belenggu-belenggu ikatan kuasa roh jahat, dan dari segala macam kejahatan. Untuk apa? Untuk menguduskan bagi dirinya
suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Ia sendiri telah menyerahkan hidupnya untuk membebaskan kita dari kejahatan, untuk menguduskan kita. Lalu perintahnya bagi kita supaya kita meninggalkan, supaya kita memisahkan, menjauhkan diri kita dari segala kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita sungguh-sungguh hidup mempersembahkan tubuh yang kudus di hadapan Allah, hidup dalam ibadah, dalam kebijaksanaan, dalam keadilan di dunia sekarang ini. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Allah, yaitu persembahan yang kudus dari seluruh kehidupan kita. Kita tidak akan bisa kudus tanpa Yesus yang menguduskan, menyucikan kita. Yang kita lakukan hari ini adalah menjaga kekudusan itu hingga terus layak di hadapan Allah. Kita harus meninggalkan segala kefasikan, segala keinginan dunia, supaya kita benar-benar terlepas, terbebas dari semuanya itu. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, Allah memanggil kita keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Nah, dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memanggil kamu keluar dari segala kecemaran, segala dosa, keluar dari lumpur dosa kepada kekudusan, sehingga tubuh kita layak dipakai oleh Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, untuk menceritakan kasih Allah bagi dunia ini. Jadi oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika kita sadar bahwa kita sendiri telah dikuduskan oleh Allah, dipisahkan dari kegelapan, dipisahkan dari segala kecelaan, dari segala kecemaran, dari segala dosa, dipisahkan, dikhususkan oleh Allah untuk menjadi umat pilihannya, untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Makanya dikatakan, tubuh yang kudus, tubuh yang hidup, tubuh yang berkenan kepada Allah, itulah ibadah yang sejati. Itulah persembahan yang benar di atas mezbah, itulah korban yang benar di atas mezbah, yaitu kita memberi diri kita untuk dipakai menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan dalam kekudusan. Mengapa harus kudus? Karena tanpa kekudusan tidak bisa melihat Allah. Kita dipanggil untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih, di dalam Ibrani pasal 1 Tesalonika pasal 4, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 dan 8 dikatakan begini, saudara, supaya kita selalu menjaga hidup yang benar, hidup yang kudus di hadapan Allah. Kita ini telah dipanggil oleh Tuhan, dipanggil dengan tujuan Allah, dipanggil atas dasar kehendak Allah, dipanggil untuk menjadi satu umat yang menunjukkan bagaimana hidup yang benar di hadapan Allah, bagaimana menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan begini, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Apa artinya, saudara? Allah memanggil kita, mengeluarkan kita dari gelap kepada terang. Allah, Yesus Kristus, menyucikan, menguduskan kita dari segala kecemaran, dari segala noda dosa, untuk melakukan apa yang benar, bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi melakukan apa yang kudus. Sampai-sampai dikatakan begini, saudara, karena itu siapa yang menolak kekudusan, siapa yang menolak kekudusan, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu.
Jadi saudara-saudara, wajib dan sangat harus kita hidup kudus di hadapan Allah. Jadi persembahkanlah tubuhmu yang hidup, persembahkanlah tubuhmu yang kudus, bukan yang cemar. Yang terakhir saudara-saudara, persembahan yang berkenan. Karena ada 3. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan. Seperti apakah persembahan yang berkenan? Imamat pasal 22 ayat 20 hingga ayat yang ke-22 dikatakan begini, segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nasar khusus untuk kau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. Nah, saudara, dengan berbagai macam hal lain saudara, tapi dari situ bisa kita simpulkan bahwa Tuhan tidak akan menerima persembahan yang bercacat, persembahan yang tidak benar, persembahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi binatang yang dipersembahkan itu adalah yang benar-benar mulus, bagus, tidak bercacat celah, tidak ada bisul, tidak ada luka, tidak ada bukan yang patah tulang dan lain sebagainya, tidak berkurap dan lain sebagainya saudara. Benar-benar korban itu adalah korban yang kudus di hadapan Allah. Kolose pasal yang pertama ayat 21 sampai ayat yang ke-23 dikatakan juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti apakah yang tidak bercela dan tidak bercacat itu? Sebenarnya saudara-saudara, sekali lagi kita ini sudah dikuduskan oleh Allah, sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus, diperdamaikan oleh Yesus Kristus. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjaga kekudusan itu, menjaga supaya kita tidak kembali bercacat, tidak kembali bercela, tidak kembali bernoda, yaitu jangan berbuat dosa. Ketika engkau berbuat dosa, engkau sedang mencemarkan tubuhmu. Ketika engkau melanggar hukum Allah, engkau sedang melakukan kecacatan di hadapan Allah, kembali cacat. Oleh sebab itu adalah sebuah perjuangan di dalam kehidupan kita untuk menjaga kekudusan, menjaga supaya kita tetap layak, supaya tubuh ini tetap berkenan di hadapan Allah, yang kita persembahkan menjadi alat bagi kemuliaannya. Bagaimana ada yang katakan, wah Pak, saya melayani Tuhan, saya melakukan A, B, C, D dan lain sebagainya untuk melayani Allah. Saudara-saudara, sekali lagi, kalau apa yang kau persembahkan itu dalam pelayananmu itu bercacat, itu nggak berguna. Jadi ketika engkau memuji Tuhan, mempersembahkan pujianmu bagi Allah, ingat, tubuhmu harus hidup, tubuhmu harus kudus, tubuhmu harus berkenan kepada Allah. Allah nggak terima yang bercacat celah itu tadi. Apa maksudnya segala bisul, kurap, kudis? Itu adalah dosa-dosa di dalam tubuh kita. Ketika pikiranmu kotor, ketika hatimu jahat, ketika perbuatanmu jahat, ketika pikiranmu cabul, ketika engkau melakukan perzinahan, engkau mencuri,
Itu yang membuat kembali tubuhmu cacat di hadapan Allah, bercela di hadapan Tuhan. Jangan engkau persembahkan yang seperti itu, tapi persembahkanlah yang benar di hadapan Allah. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat, dikatakan bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi saudara-saudara, kita harus sadar bahwa sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, dikatakan supaya kita kudus, supaya tak bercacat, supaya tidak bernoda, supaya tidak melakukan dosa, maksudnya di hadapannya, supaya kita mempertahankan hidup yang benar. Makanya dikatakan tadi bahwa kita harus tetap berpegang teguh, memegang semua yang telah diberikan oleh Yesus. Kasih karunia yang menyelamatkan itu yang kita pegang teguh dalam hidup kita. Jangan kita buat noda lagi, jangan kita cemarkan hidup kita. Kita harus meninggalkan segala kefasikan dengan segala kejahatan. Itulah yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan di sepanjang umur hidup kita. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-10 dikatakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kita dapat memilih apa yang baik saja, apa yang berkenan di hadapan Allah, memiliki pengetahuan yang benar tentang kehendak Allah di dalam hidup kita, supaya kita tetap suci, supaya kita tetap tak bercacat menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua untuk menjemput kita, orang-orang yang percaya. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12 dikatakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Kiranya Yesus Kristus yang menguatkan hati kita untuk supaya benar-benar berpegang teguh kepada firman, berpegang teguh kepada kebenaran, berpegang teguh kepada Injil yang mengajarkan kita hidup kudus, menjaga kekudusan di hadapan Allah. Ayat terakhir, Kolose pasal yang pertama ayat 10 hingga ayat yang ke-14 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama memegang apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jangan membuat cacat celah atas tubuh kita, tetapi kita terus menjaga kesucian, kebenaran, kekudusan itu, supaya tubuh kita sungguh-sungguh layak menjadi senjata-senjata kebenaran untuk mempermuliakan nama Tuhan itu sendiri. Dan kita harus sadar bahwa Dia yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Artinya apa, saudara-saudara? Sesungguhnya orang-orang yang memberikan hidupnya kepada Kristus, yang mengatakan, namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup,
tetapi Kristus hidup dalam aku. Itu artinya bahwa dia telah keluar dari gelap, tinggal di dalam terang. Keluar dari segala kecemaran, dari lumpur dosa, tinggal di dalam kekudusan. Dan tidak kembali kepada kubangan yang sama, tetapi dia tetap tinggal dalam kekudusan. Artinya itu saudara, yang dikatakan ia melepaskan kita dari segala kuasa jahat, kuasa kegelapan, dilepaskan kita dari belenggu itu, dia ambil kita, dia pindahkan kepada terangnya yang ajaib. Oleh sebab itu tinggallah di situ dengan baik, tinggallah di tempat itu dengan benar, tinggallah di tempat itu, jaga itu. Jangan sampai kamu kembali kepada gelap untuk menjadi senjata kegelapan, tetapi biarlah hidupmu terus menjadi senjata kebenaran. Itulah persembahan yang benar, itulah ibadah yang sejati dikatakan di hadapan Allah. Mempersembahkan tubuh yang tetap hidup, tubuh yang tetap kudus, tubuh yang tetap berkenan di hadapan Allah. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya membawa kita di dalam doa, mengucap syukur untuk berkat firman Allah bagi kita saat ini. Segala puji syukur kami hanya bagi Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami dalam firman-Mu ini, sehingga kami menyadari sungguh bahwa tubuh kami adalah persembahan yang hidup di hadapan Allah. Tubuh kami harus dipersembahkan dengan kudus di hadapan Tuhan. Tubuh kami selalu harus dipersembahkan dengan cara yang berkenan, dengan perkenanan Allah. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami, manusia kami lemah, kami tidak akan mampu berjalan sendiri, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu adalah kekuatan bagi kami untuk menuntun kami dalam langkah kebenaran ini, sehingga kami kuat teguh kokoh sampai kepada akhirnya kami berhadapan muka dengan Kristus. Kami kedapatan tidak bercacat celah, hidup kami tetap dalam kebenaran, hidup kami tetap dalam kekudusan. Oleh sebab itu kami yakin bahwa Roh Kudus adalah jaminan atas kami. Oleh sebab itu pimpinlah kami ya Roh Kudus dalam kekuatan kuasa-Mu yang sempurna itu, sehingga kami kuat teguh kokoh melakukan apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan tolonglah kami pribadi lepas pribadi. Daging kami lemah, tapi kami percaya bahwa Roh-Mu yang menuntun kami dalam kekuatan kuasa Allah. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam pimpinan kuasa Roh Kudus saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian, sebab Kau besar. Haleluya. Terima kasih. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat segala pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan
dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat pagi hari ini kita akan bersama-sama mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, di pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap kebaikan, kemurahan, anugerah dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari-hari hidup kami bersama-sama dengan Tuhan di dalam damai sejahtera dan sukacita senantiasa. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan umat-Mu mempersembahkan pujian, penyembahan, pengagungan kami kepada Allah, tari-tarian kami, musik kami. Kiranya setiap persembahan yang kami berikan di pagi hari ini seperti dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dan di pagi hari ini kembali kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Allah. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati kami pribadi lepas pribadi dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dari sorga. Tuhan kiranya memberkati kami dengan berkat yang senantiasa mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberkati keluarga rumah tangga kami. Kiranya Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangan kami, hingga segala sesuatu yang kami kerjakan dijadikan berhasil dan beruntung oleh Allah. Setiap usaha dan pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Allah, di dalam berkat dan kelimpahan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Terlebih ya Tuhan, kami berdoa meminta supaya Tuhan sendiri yang memberkati kami dengan kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi, hingga kami terus berjalan dalam kekuatan Allah untuk melakukan apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang mempermuliakan nama Tuhan. Dihindarkan, diluputkan setiap kehidupan kami dari segala malapetaka, dari segala sakit penyakit, sakit sampar, sakit menular, dari virus corona di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya dihalaukan dari kehidupan kami segala belalang pelahap, belalang pelompat, belalang penggirik. Kiranya berkat-Mu melimpah atas meja makan kami. Kiranya berkat-Mu melimpah atas segala adonan roti kami, lumbung kami, bakul kami di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Dan di saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama dengan umat-Mu rindu untuk Tuhan sendiri yang memberkati kami. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita akan menerima berkat Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus akan memenuhi seluruh kehidupan kita sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita orang-orang percaya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.